Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sajadtu sujudan qattu. Ma sajadtu sujudan qattu kana atwala minha. Waktu gerhana terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi itu salatnya lama sekali. Berdirinya, rukuknya, sujudnya itu diabadikan di dalam hadis Bukhari nomor 1051. Menurut sahabat Abdullah bin Amrin, summa raka'a fa'atala hatta qila la yarfa'. Summa rafa'a fa'atala hatta qila la yasjud. Summa sajada fa'atala hatta qila la yarfa'u. Summa rafa'a fajalasa fa'atala al-julusa hatta qila la yasjudu. Summa sajada. Nabi berdiri lama sehingga di benakku menduga Nabi tidak ruku. Nabi rukunya lama sekali. Sampai di benakku Nabi tidak i'tidal. Nabi i'tidalnya lama. Sampai di benakku menduga Nabi tidak sujud. Nabi sujud lama sekali. Sampai di benakku Nabi nggak bangun-bangun. Ini pelajaran apabila kita memohon sesuatu harus dengan khusyuk, ikhlas, tumaknina. Itu ada di dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 686. Laqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam bil ataqati. Jadi salat gerhana itu salatnya 2 rakaat. Tapi 1 rakaat itu rukunya 2 kali. Berdirinya 2 kali. Berdiri, ruku, i'tidal, lalu ruku lagi, i'tidal lagi, baru sujud. Itu dilakukan 2 kali dengan bacaan yang khusyuk, ikhlas, tumaknina, panjang. Laqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil ataqati. Waktu terjadi gerhana di zaman Nabi itu, Nabi memerintahkan agar kita banyak memerdekakan budak. Falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Jadi ketika Allah mengirimkan sinyal tanda-tanda kita disuruh bertaubat karena banyaknya fitnah musibah, maka kita diperintahkan untuk banyak mengangkat harkat martabat orang yang lemah atau dilemahkan. Diperintahkan untuk memerdekakan budak. Fi kusufis syamsi, di dalam gerhana matahari, termasuk di dalam gerhana bulan tentunya. Itu Bukhari 1054. Gerhana itu sinyal bahwa di tempat kita itu banyak terjadi maksiat.
dan kita dianjurkan untuk bertobat, istighfar. Bukhari 1054. Khosafatis syamsu. Pernah gerhana apa matahari? Faqaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biasanya kalau kaf, kusuf itu matahari, kalau kha itu biasanya gerhana bulan. Tapi di dalam hadis Bukhari itu dua istilah itu dipakai. Seperti khosafatis syamsu. Biasanya dipakai untuk rembulan, tapi ini untuk matahari. Jadi boleh dua-duanya. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi segera berdiri faza'an karena Nabi kaget. Jadi Nabi itu apabila ada tanda-tanda seperti gerhana matahari, gerhana rembulan, Nabi itu justru kaget. Kaget, khawatir azab diturunkan, khawatir kiamat, khawatir gerhana, khawatir gempa, khawatir terjadinya kematian untuk individu dan lain sebagainya. Yahsya an takuna as-sa'atu. Jadi bukan kita malah bangga, bahagia, lupa, tidak mengambil hikmah dengan terjadinya gerhana. Gerhana itu tanda-tanda dari Allah, isyarat bahwa di antara kita ini sudah terlalu banyak kemaksiatan. Tanpa harus kita menuduh siapa yang melakukan maksiat, tapi jelas itu kalau begitu di zaman Nabi banyak orang yang melakukan maksiat. Ya, betul. Masih banyak kemusyrikan. Memang Nabi dan para sahabat menghindar dari maksiat itu. Tapi ini pelajaran agar Nabi, orang yang baik-baik, dan sahabatnya itu selalu berdakwah, berijtihad, dan mengingatkan mereka, orang kafir, orang Yahudi, untuk bertaubat, meninggalkan riba, meninggalkan kemaksiatan, dan lain sebagainya. Meninggalkan kezaliman. Faza'an ay yakhsha an takuna sa'ah. Bukhari 1059. Ini berangkat dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar. Kiamat yang ditandai dengan gerhana matahari dan gerhana rembulan itu, kematian itu seperti kedipan mata atau sekejap mata. Jadi kiamat yang sepertinya besar, kematian yang seperti besar itu seperti kita berkedip atau seperti sekejap mata. Bisa langsung terjadi kapanpun untuk diri kita atau untuk secara umum. Au aqrab, bahkan lebih cepat dari kedipan mata kalau bahasa kita. Sekejap mata. Innallah, bahwasanya Allah ala kulli syai, atas tiap-tiap sesuatu, qadir, yaitu maha kuasa. Buktinya begini. Kita lagi naik mobil, naik motor, atau lagi duduk, atau di tempat tidur, tahu-tahu kita ketiduran. Nah itu kan, tahu-tahu. Berapa detik, berapa lama, itu kan. An-Nahl ayat 77. Lalu juga berdasarkan Al-Quran surah Al-Isra ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidak mengirim siapa kami bil ayati, dengan beberapa ayat tanda kekuasaan Allah seperti gerhana ini, illa takhwifa. Tujuannya adalah untuk mengingatkan dengan tegas. Takhwif itu sebenarnya menakut-nakuti, maksudnya mengingatkan dengan tegas bahwa terjadinya musibah, kematian, azab, kiamat, itu pasti. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk segera bertaubat dan menghindari kemaksiatan. Al-Isra ayat 59. Apakah pernah tadi gerhana? Gerhana di zaman Nabi terjadi. Bahkan gempa pun di zaman Nabi terjadi.
Menurut sahabat Anas bin Malik, haddatsahum anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'ida Uhudan wa Abu Bakri wa Umar wa Utsman. Faraja fabihim. Jadi waktu Nabi naik ke Gunung Uhud, itu gunung goyang, gempa. Faraja fabihim. Faqala, kemudian Nabi menyampaikan, karena gunung meskipun makhluk Allah yang terdiri dari barang padat atau barang mati, itu sama-sama makhluk Allah. Lalu Nabi berdialog dengan benda mati, dengan gunung, dengan batu itu, tumpukan batu gunung Uhud. Uthbut Uhud, menetaplah siapa engkau Uhud, wahai gunung Uhud. Tolong tenang, kita sama-sama makhluk Allah. Fa inna alaika nabiyyun, di atasmu ada nabinya Allah, wa siddiq, dan siddiq, Abu Bakar Siddiq maksudnya, wa syahidan, dan dua orang sahabat yang syahid. Padahal orangnya masih hidup itu. Tapi Nabi menyampaikan bahwa dua sahabat ini akan syahid. Seperti sahabat Umar dan sahabat Utsman. Ini termasuk mukjizat, ini termasuk kelebihan Nabi. Sebelum terjadi, Nabi diberitahu bahwa sahabatnya itu bakal syahid, bakal menjadi korban dari ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang Islamofobia, yang selalu menuduh bahwa orang yang baik itu radikal, tidak toleran, dan Taliban, kadrun, segala macam. Sampai Nabi juga dulu jadi korban anak panah waktu Uhud, demikian juga sahabat Abu Bakar, bahkan sahabat Umar dan Utsman sampai terbunuh. Kemana sahabat yang lain? Ini perwakilan. Ketika beliau disebut, ini perwakilan. Hadis Bukhari 3675, 3686, 3699 hadis Bukhari. Fathul Bari juz 7 halaman 25 sampai halaman 49 dari kiri ke kiri. Jadi di zaman Nabi itu terjadi gerhana, pernah, gempa juga pernah. Bukan Nabi dan sahabat tidak baik, tapi yang sudah baik agar meningkatkan, dan yang baik-baik ini segera mengingatkan kepada lingkungan yang kurang baik. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu, ya ibadi fattaqun. Adapun gerhana itu, mau gempa, mau gerhana matahari rembulan, khawwa yukhawwifu, khawwafa yaitu yukhawwifu, menakut-nakuti, menegur dengan keras, mengingatkan dengan tegas. Allah, siapa Allah, bihi dengan dzalik, ibadahu, kepada hambanya. Alhamdulillah kita masih diingatkan oleh kedua orang tua, oleh saudara, oleh teman. Kalau sudah tidak ada yang mau mengingatkan kita, musibah. Alhamdulillah masih ada yang mau mengingatkan kita. Itu pentingnya tawasau bil haqq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Jadi jangan kecewa apabila kita mendapatkan saran atau nasihat dari orang lain, dari keluarga, dari orang tua, dari teman. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun, wahai hambaku, teruslah jaga kebersihan zahir maupun batin, jaga ketakwaan. Az-Zumar ayat 16. An Aisyah radhiyallahu anha, jaharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusufi, fi salatil khusufi bi qiraatihi. Waktu salat gerhana bulan, Nabi bacanya itu terang, tegas, karena malam kan, seperti salat maghrib, salat isya. Tsumma yu'awidul qira'ata fi salatil kusuf. Bukhari 1065. Ini sawa'un kana lisyamsi aw lil qamar. Ada yang berpendapat termasuk gerhana matahari bacaannya keras. Kenapa? Meskipun siang, sama dengan salat Id itu kan. Salat itu kan bacaan imamnya keras itu. Idul Fitri, Idul Adha. Tapi nanti ada yang berpendapat lain, silahkan. Istadalla bihi alal jahri fiha bin naharu. Jadi meskipun siang tetap keras bacaannya.
imam, biar bisa didengar bacaan Qur'annya dan doanya oleh makmum. Fathul Bari juz 2, ketika ada bacaan supaya bisa mengambil iktibar, bisa berpikir tentang nasihat Al-Quran. Kalau doa agar bisa mengaminkan makmumnya. Fathul Bari juz 2 halaman 696. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kusufi falam yasma' minhu harfan. Tapi Nabi katanya menurut sahabat Ibnu Abbas pernah Nabi di dalam sholat gerhana matahari itu Nabi tidak kedengaran bacaannya. Artinya gerhana di zaman Nabi itu berulang-ulang. Kalau malam pasti keras, tapi kalau siang, kalau gerhana bulan itu pasti keras bacaannya, tegas bacaannya. Tapi kalau gerhana matahari, pernah Nabi itu bacaannya pelan, pernah Nabi itu bacaannya tegas. Fathul Bari juz 2 halaman 699. Lalu kita lihat Tsumman sharafa wa qad injalatis syamsu. Fakhataban nas. Nabi itu karena sholatnya lama, khusyuk, ikhlas, dan tumakninah, apalagi kalau udah tahu dari sebelumnya lebih baik puasa. Jadi baru setelah puasa, setelah berbuka, kita melaksanakan sholat gerhana bulan misal. Itu lebih mendekati kepada diterima doanya. Nabi itu selesai juga gerhana matahari maupun gerhana bulan. Fakhotoban nas, kemudian Nabi menyampaikan ceramah atau fatwa atau pidato. Kalau pidato itu umum, kalau ceramah itu pasti ilmiah. Fahamidallah wa asna alaih. Pertama menyanjung, memuji dan menyanjung Allah agar kita terpuji dan tersanjung. Seperti terpuji dan tersanjungnya Allah, lisan kita dijaga, mata, gerak hati, dan sebagainya. Lalu Nabi di antara khutbahnya menyampaikan, "Tsumma qala, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi." Gerhana matahari dan rembulan ini merupakan tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana matahari dan rembulan tidak gerhana karena matinya seseorang, wafatnya seseorang, atau karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, apabila kita menyaksikan gerhana matahari atau rembulan, fadullah, maka segeralah kita berdoa kepada Allah, wa kabbiru, bertakbir memahabesarkan Allah. Jadi diawali dengan ya berdoa bersama, berzikir bersama, bertakbir bersama, lalu setelah itu wasallu, salat. Wa tasaddaqu, bisa berdoa, wa tasaddaqu, dan banyak bersedekah. Ya bagaimana tidak gerhana ya. Sedangkan orang sekarang ngecek di bank itu, ngecek itu di ATM itu sekarang itu kalau dulu kan katanya nggak kena itu. Ada yang kena, ada yang nggak kena. Sekarang itu kena cas itu. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 5.000. Apa saja yang nggak dipajekin sekarang itu. Padahal Allah menganjurkan banyak bersedekah. Justru sekarang berlomba-lomba bagaimana caranya agar bisa bayar utang kepada orang di luar negeri, kepada negara lain, karena kita punya hutang banyak, triliunan, maka caranya itu tadi, pajak di mana-mana, rakyat dipajekin supaya untuk bayar utang. Makanya jangan terlalu hobi ngutang agar rakyat ini nggak terlalu banyak pajaknya. Sumaqalah, kemudian Nabi menyampaikan, "Lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Andai saja kalian merasakan apa yang kami rasakan, mengetahui apa yang kami diberitahu oleh Allah, maka tentu kalian tidak terlalu banyak ketawa yang terbahak-bahak dan kalian pasti banyak merenung. Maksudnya menangis itu banyak merenung. Itu maksudnya wala bakaitum katsira. Hadis Bukhari 1044 sampai berurutan 1066. Kalau sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud ya. Untuk membedakan antara sholat biasa dengan sholat jenazah dan supaya
tidak dianggap bahwa kita menyembah orang yang mati. Itu tadi juga bisa dilanjutkan di Bukhari 1212, 3203, 4624, 5221, 6631. Kalau sholat Idain itu ditambah takbirnya. 2 rakaat, tapi takbir pertama selain takbiratul ihram itu 7. Lalu rakaat yang kedua selain takbir intiqal dari bawah ke atas itu 5 takbir. Sedangkan kalau sholat khauf, itu karena biasanya dalam keadaan perang atau dalam keadaan fitnah-fitnah yang lain, itu dengan cara menambah perbuatan. Biziyadatil af'alil katsirah wastidbaril kiblah. Boleh kita bersolat tapi sambil bergerak. Karena dalam keadaan perang. Dan bahkan boleh tidak menghadap kiblat. Dalam keadaan perang ya, dalam keadaan darurat. Tapi kalau dalam keadaan tidak darurat, maka kita harus menghadap kiblat. Tapi kalau sholat gerhana itu ditambah rukuknya. Itu perbedaannya. Kalau sholat gerhana itu ditambah rukuknya. 1-2 rakaat, tapi dalam 1 rakaat itu rukuknya 2 kali, sehingga berdirinya 2 kali dalam 1 rakaat. Kalau 2 rakaat berarti rukuknya 4 kali, berdirinya menjadi 4 kali juga. Jadi ini pelajaran dari Al-Quran juga, surah At-Taubah ayat 82. Demikian juga An-Najm ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Jadi senyum boleh dalam keadaan tertentu, tapi kita juga harus banyak berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang dimaksud menangis itu. Jadi kita ini bisa senyum, bisa menangis, itu manusiawi. Di dalam Al-Quran, kalau tadi An-Najm 42, lalu di dalam At-Taubah 84, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا. Senyum boleh, وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Tapi banyak yang berpikir yang banyak ya. Maksudnya menangis yang banyak itu. Kenapa terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, dan lain sebagainya? Ini sebagai dalil bahwa mereka itu juga hambanya Allah, pasukan dan tentaranya Allah. Kalau manusia sudah diajak bicara sesama manusia, dikasih nasihat oleh manusia tidak bisa, maka oleh Allah akan dipaksa diberikan nasihat dengan caranya Allah yang lain, yaitu dengan bentuk gerhana, gempa, dan lain sebagainya. Dan karena itu makhluk Allah, bisa saja melakukan apa saja sesuai kehendak Allah. Dan yang paling penting supaya kita tidak menyembah matahari dan rembulan. Kenapa? Karena buktinya matahari dan rembulan itu bisa gerhana. Artinya beliau juga tidak terlalu kuat. Karena bagaimanapun ada yang lebih kuat, ada yang lebih kuasa, ada yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Buktinya sinarnya tertutupi. Ketika tertutupi, itu namanya gerhana. Sinar matahari tertutupi bumi, demikian juga rembulan tertutupi, maka itu namanya gerhana. Kalau matahari, gerhana matahari, kalau rembulan itu namanya gerhana rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah. Jangan pernah sujud kepada matahari, jangan pernah menyembah matahari dan rembulan, tapi wasjudu lillah. Sujudlah hanya kepada Allah. Kita tahu ada agama yang menyembah matahari dan lain sebagainya. Wasjudu lillah alladzi khalaqahun. Karena Allah yang menciptakan segalanya, langit, bumi, dan seisinya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jadi khosafatis syamsu itu fi hayatin Nabi SAW. Gerhana matahari di zaman Nabi itu di Bukhari 1046, 1047. Khosafal qamar, gerhana bulan itu di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah. Kalau tadi bisa dibuka dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 37. Lalu tentang Al-Qiyamah ayat 8. Fakasafati syamsu atau Bukhari 1056. Wa qara'a qira'atan hiya adna minal qira'atil ula wanjalati syamsu qabla ayyam sharifah. Nabi kalau sholat gerhana itu, sholat belum selesai, gerhananya udah selesai duluan. Kenapa? Karena Nabi khusyuk, ikhlas, tuma'ninah, dan sholatnya lama. Tsumma qama fa'athna 'ala Allahi bima huwa ahlu. Itu Bukhari 1046.
بأنه لم يقصد لها خطبة بخصوصها وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس. Ini pelajarannya. Jadi ma min ahadin aghyaru minallahi ay yazni 'abduhu aw tazni amatuhu ya ummata Muhammad law ta'lamun fi fihi masyru'iyatul khutbatil kusuf wal ajab anna malikan rawa hadis Hisam wa fi at-tasrih bil khutbah wa lam yakul bi ashabu. Jadi di dalam ini ada Bukhari 1044, Fathul Bari juz 2 halaman 674. Ini pelajaran karena Allah tidak suka kalau terlalu banyak kita melanggar, oleh karena itu oleh Allah diingetin dengan gerhana. Kalau khawatir gerhana cepat selesai, sebenarnya ada yang berpendapat boleh sholat sendirian, boleh berjamaah. Tapi sangat dianjurkan berjamaah. Fathul Bari juz 2 halaman 679. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Itu Al-Qamar ayat 1, wa khasafal qamar itu Al-Qiyamah ayat 8. Al-Qiyamah ayat 8. Walakin Allah Ta'ala yukhawwifu bihi ma ibadah. Itu Bukhari 1048, Fathul Bari juz 2 halaman 672, 683. Jadi sebagian sinarnya tertutup bulan itu namanya gerhana matahari. Sebagian sinar matahari tertutup bumi itu kalau gerhana bulan. Kalau matahari itu sebagian sinarnya tertutup bulan. Kalau bulan katanya sebagian sinar mataharinya tertutup bumi atau sejajar. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Surah Yunus ayat 5. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Itu At-Takwir ayat 1 sampai 2. Wa ja'alna sirajan wahaja. An-Naba ayat 13. Matahari menjadi pelita yang sangat terang. Wan sarafa faqala ma sya'allah ayyakula thumma amarahum ayyata'awwadhu min adzabil qabri. Di antara juga isi nasihat khutbahnya Nabi, kita diminta agar minta pelindungan dari siksa kubur. Kenapa? Karena gelap. Gelap itu sama dengan di waktu siksa kubur. Munasabatut ta'awud indal kusuf anna dhulmatan nahari bil kusuf tasyabaha dhulmatal qabri wa in kana naharan. Bukhari 1050, 1056, Fathul Bari juz 6 halaman 684. Jadi ini terjadi kasafati syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim faqala an-nas kasafati syamsu li mauti Ibrahim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum fasallu wa Allah. Bukhari 1043. Annal qamara fis sanatil khamisah annal qamar khasafa fis sanatil khamisah. Pernah gerhana bulan itu terjadi di 5 Hijriah. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salatal kusuf wa kana awwal salati kusufin fil Islam. Fathul Bari juz 2 halaman 697. Ini pelajaran agar keluarga Nabi tidak dipertuhan karena dulu katanya karena wafatnya keluarga Nabi itu gerhana. Tidak. Jadi ini supaya menjadi pelajaran waqad sabata annahu syahida wafatahu wa kanat bil madinati bila khilaf. Gerhana matahari terjadi di Madinah. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10 Hijriah. Demikian ada yang mengatakan juga terjadi di 7 Hijriah waktu Hudaibiyah. Ya, artinya gerhana itu terjadi berulang-ulang. Demikian kalau dalam kitab Fathul Qorib itu ada di halaman 19 dan 20 dari kiri bawah sampai kanan. Demikian karena ini sudah masuk waktu, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.